Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinurul Aida dengan NIM 091. Izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Korupsi Infrastruktur dan Krisis Representasi, Studi Kasus Kutai Timur dalam Perspektif Demokrasi Representatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Lembaga Perwakilan yang diampu oleh Bu Santi Kartika Dewi, MSI. Berangkat dari latar belakang masalah di mana demokrasi di Indonesia hari ini dapat dilihat hanya sebagai menggugurkan kewajiban semata tanpa menghadirkan makna demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang selalu diartikan sebagai kata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanya sebuah paradoks hari ini. Mengapa demikian? Karena lembaga perwakilan yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru mengabaikan apa yang diinginkan oleh rakyat ataupun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Demokrasi perwakilan hari ini menghadapi berbagai tantangan dan telah menjadi sasaran banyak kritik dari publik, di mana publik menyoroti adanya jarak antara para wakil rakyat dan konstituen mereka, yang mana kerap kali para wakil rakyat ini nggak benar-benar memahami ataupun membela kepentingan rakyat yang mereka wakili. Bahkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 2024 menunjukkan bahwa DPR ataupun DPRD termasuk ke dalam salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat terendah, sehingga menimbulkan berbagai kritik mencakup dominasi kekuasaan oleh segelintir elit politik yang menciptakan pola oligarki serta ketimpangan representasi akibat sistem pemilu yang tidak sepenuhnya adil atau proporsional. Dalam sistem ini, partai politik memainkan peran sentral sebagai wadah yang menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bertanggung jawab dalam proses seleksi dan juga calon wakil rakyat, di mana menyerap berbagai kepentingan publik serta merumuskan kebijakan. Namun partai politik kerap dikecam karena lebih memprioritaskan kepentingan internal mereka daripada kebutuhan masyarakat secara umum. Dengan ini juga terdapat gambaran bahwa partai politik sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan terendah. Satu studi case yang terjadi yang mana menggambarkan salah satu teori representasi, yakni terkait dengan representasi simbolik dan juga representasi substantif. Mengambil salah satu case study yang dapat menjadi gambaran salah satu teori representasi, yakni terkait dengan representasi simbolik dan juga representasi substantif. Case study ini terkait dengan kasus korupsi, di mana pemberitaan kasus korupsi hari ini sudah bukan hal yang tabu ataupun mengejutkan lagi bagi publik, seakan-akan korupsi telah dipandang sebagai hal yang lumrah dan juga budaya yang mengangkat. Tergambarkan pada kasus korupsi suap yang dilakukan oleh seorang Bupati Kutai Timur bersama istrinya selaku Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur pada tahun 2020. Korupsi ini menyeret sejumlah nama dalam berbagai instansi pemerintahan, perannya sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Korupsi termasuk bentuk pelanggaran dengan merugikan berbagai pihak, utamanya masyarakat. Minjam pemikiran Kierkegaard 1998, dalam Fadila disebutkan bahwa dalam konteks administrasi negara, korupsi dimaksudkan pada perilaku yang menyimpang dari tugas resmi jabatan dalam pemerintahan. Adapun rumusan masalah, yakni terkait bagaimana demokrasi representatif di tingkat lokal dan lembaga perwakilan berjalan. Adapun tujuan penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi peran representasi. Adapun manfaat penelitian, di mana manfaat teoritis yang pertama dalam menganalisis kasus korupsi ini menggunakan teori representasi Pirkin memberikan kontribusi teoritis dalam memahami ketimpangan antara representasi simbolik dan juga representasi substantif. Kemudian manfaat praktisnya, secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar lebih selektif dalam memilih wakil rakyatnya yang berintegritas. Bagi pemerintah, temuan ini menjadi masukan berharga untuk memperkuat sistem pengawasan dan juga regulasi yang mencegah adanya praktik korupsi. Kemudian bagi penulis, penelitian ini memperkaya literatur kajian politik lokal dan juga menjadi bahan rujukan yang relevan untuk studi lanjut mengenai demokrasi dan korupsi di tingkat daerah. Teori yang digunakan yakni teori politik representation Pitkin melalui karyanya dengan judul The Concept of Representation, di mana memaparkan representasi politik merujuk pada hubungan di mana seorang wakil bertugas untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya secara nyata. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan formal seseorang dalam jabatan politik, melainkan juga menuntut akuntabilitas serta partisipasi aktif dalam menyerap serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Pitkin menekankan bahwa esensi representasi politik terletak pada komitmen nyata wakil rakyat untuk mengutarakan ataupun mengutamakan kepentingan publik, bukan sekedar menjalankan fungsi simbolis semata atau memenuhi prosedur formal belaka
Pitkin mencoba memperkenalkan 4 jenis representasi. Pertama, representasi simbolik, merujuk pada bentuk perwakilan yang ditentukan berdasarkan kedudukan atau status resmi wakilnya. Kedua, representasi deskriptif, mengacu pada perwakilan yang didasarkan pada kesamaan karakteristik antara wakil dan konstituennya, seperti kesamaan wilayah asal, komunitas, kelompok sosial, ataupun gender. Ketiga, representasi simbolik berfokus pada kesamaan dalam aspek budaya, nilai-nilai, keyakinan, dan juga identitas yang dimiliki antara wakil dan juga yang diwakilnya. Adapun terakhir, representasi substantif menitik beratkan pada tindakan konkret dari para wakil dalam memperjuangkan dan juga mewujudkan kepentingan para konstituen yang mereka wakili. Melalui pemikiran Pitkin ini, penulis ingin menelusuri kasus korupsi tersebut termasuk ke dalam kategori representasi yang mana, karena selaras dengan yang dijelaskan Pitkin bahwasanya representasi bukan hanya berjalan di tingkat prosedural ataupun simbolik belaka, melainkan harus benar-benar mewakili konstituennya. Melalui teori ini juga penulis ingin melihat sejauh mana perlindungan akan kepentingan masyarakat dan akuntabilitas terrealisasikan secara efektif oleh wakil rakyat. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu telaah mendalam terhadap permasalahan. Kemudian metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, berbagai sumber ilmiah seperti jurnal akademik, buku-buku, teori, laporan hasil penelitian, serta dokumen resmi dari institusi yang berhubungan dengan teori perwakilan dan juga demokrasi representasi dihimpun dan ditelaah secara sistematis untuk memperkuat validitas kajian. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan penelitian. Lembaga perwakilan hari ini mendapat kecaman dan kritik dari publik. Hal tersebut tidak terlepas dari tugas, fungsi, dan wewenang yang diemban dengan tidak efektif sehingga menghasilkan penyimpangan. Salah satunya praktik korupsi yang telah menjamur dan menjerat tidak sedikit aktor dari lembaga negara, baik dari eksekutif, legislatif, dan juga partai politik. Sesuai dengan narasi atas kondisi demokrasi di Indonesia, salah satunya adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh aktor eksekutif dan juga legislatif yang mana memiliki hubungan keluarga, memiliki status suami istri yang kompak menjalankan penyimpangan. Seharusnya kepala daerah Kutai Timur ataupun dalam hal ini bupati yakni Ismu Nandar menjalin hubungan dengan DPRD yakni Encik Ungurai untuk menjalankan ketiga fungsi DPRD yakni legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran yang dimiliki dengan efektif dan juga efisien, bukannya memuluskan jalan untuk karir politik semata. Namun dalam kasus korupsi ini tentu setiap yang terlibat juga memiliki peran untuk mempermulus aksinya. Mulai dari Ismu Nandar selaku Bupati Kutai Timur memiliki peran menjaga anggaran untuk proyek agar tidak terkena pemotongan. Kemudian istrinya yakni Encik Ungurai yang mana selaku Ketua DPRD Kutai Timur dengan perannya melakukan intervensi secara langsung dalam proses penunjukan pemenangan lelang untuk sejumlah proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah, khususnya pada pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Tindakan intervensi tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan wewenang di mana Encik Ungurai ini memanfaatkan posisinya selaku Ketua DPRD untuk memengaruhi keputusan resmi yang seharusnya dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Praktik korupsi sejatinya selalu dilakukan lebih dari 2 orang, dalam artian selalu berkorporasi. Dengan ini, praktik korupsi atas pembangunan dan juga peningkatan jalan ataupun peningkatan infrastruktur melibatkan individu di luar hubungan keluarga. Ada Musyafa menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, di mana beliau ini dikenal luas sebagai orang kepercayaan Bupati Kutai Timur. Perannya ini terlibat aktif dalam melakukan intervensi terhadap proses penentuan pemenang tender untuk berbagai proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Pekerjaan Umum. Di sisi lain, Aditya Maharani, seorang kontraktor yang telah berulang kali memenangkan proyek di wilayah tersebut, diketahui memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ia memiliki peran salah satunya sebagai tim sukses Bupati. Keterlibatan Aditya ini memperkuat dugaan bahwa distribusi proyek-proyek di Kutai Timur syarat dengan kepentingan politik dan juga jaringan patronalis. Adapun Suryansyah, yang mana beliau ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan juga ada Aswandini, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTP di Jakarta dan juga disambutkan tepatnya pada 2 Juli 2020. Maka dengan ini menetapkan tersangka Bupati Kutai Timur dan juga istrinya yang mana Ketua DPRD dan juga Ketua DPC P3 Kutai Timur. Keduanya ini terlibat dalam ataupun menerima suap atas proyek infrastruktur. Modus operandi yang digunakan ialah pengaturan proyek-proyek pemerintahan daerah di mana para kontraktor diwajibkan membayar sejumlah uang ataupun fee agar dapat memenangkan lelang. Proyek yang apabila dijalankan secara optimal ini tanpa adanya praktik korupsi ataupun sikap egois hanya mementingkan pribadi, tentunya dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. Namun realitanya hanya dijadikan sebagai sumber menghasilkan kekayaan kantong pribadi. Dana yang diperoleh dari anggaran sebelumnya direncanakan hanya sebagai kedok belaka. Namun juga dana korupsi ini diduga untuk modal mencalonkan kembali sebagai bupati.
di mana seperti yang kita ketahui bahwa biaya politik itu begitu mahal ataupun tinggi sehingga adanya tindakan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, salah satunya dengan korupsi. Dugaan tersebut diperkuat dari hadirnya Bupati Ismenandar dengan Encik Ungurai serta Musyafa selaku Kepala Bapenda diikuti oleh Didi Febriansyah selaku staf Bapenda ke Jakarta untuk menghadiri sosialisasi pencalonan Ismenandar kembali pada periode 2021 hingga 2024. Kemudian lebih daripada itu, keterlibatan sejumlah OPD ataupun kepala OPD dapat dipastikan adanya proses transaksional yang menawarkan keuntungan sesama dengan siapa melakukan apa. Dibuktikan dengan adanya Deki Arianto, rekan Aditya telah mengerjakan proyek senilai 40 miliar di Dinas Pendidikan Kutai Timur pada 11 Juni 2020. Aditya ini diduga menyerahkan suap sebesar 550 juta dan Deki 2,1 miliar kepada Bupati Kutai Timur. Lebih daripada itu, kerjasama yang dilakukan oleh Musyafa dan juga integrasi ini, yang mana istri Bupati sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur, Musyafa membagi uangnya kepada beliau untuk yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi maupun untuk pembiayaan politik, di mana untuk pembiayaan politik ini dibuktikan dari adanya transfer dana sebesar 125 juta untuk mendanai biaya kampanye untuk pencalonan kembali Bupati Kutai. Atas tindak pidana tersebut, maka hakim menjatuhi hukuman kepada Encik Ungurai dengan berupa pidana penjara selama 6 tahun, namun juga dapat dikurangi sekaligus pidana denda sebesar 300 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Selanjutnya, apabila kes tadi yang menyangkut Ketua DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dikaitkan dengan teori representasi, dapat dikategorikan masuk dalam representasi simbolik, di mana representasi dilihat juga sebagai makna simbolik yang melekat pada wakil rakyat. Kepercayaan masyarakat tentu begitu melekat pada seorang tokoh politik atau partai yang memenangkan pemilihan, yang mana ini menjadi simbol bahwa aspirasi dan kepentingan rakyat harus didahulukan dan juga dipertimbangkan di atas kepentingan pribadi. Encik Ungurai Virgasi sebagai Ketua DPRD Kutai Timur dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan juga Ketua DPC P3 secara simbolik mewakili kekuatan politik terbesar di parlemen, khususnya di parlemen lokal, di mana P3 meraih kursi terbanyak di DPRD Kutai Timur, yang secara politik menegaskan bahwa masyarakat memberikan kepercayaan kepada partai ini dan juga wakil-wakilnya untuk memperjuangkan kepentingan publik. Kategori representasi simbolik sesuai dengan permasalahan, di mana sebagai Ketua DPRD dari fraksi P3, Encik Uruguay ini dianggap sebagai simbol pemberantasan korupsi. Hal tersebut masuk dalam misi dari P3 Kutai Timur, yakni dengan adanya penguatan pada supremasi hukum dan memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun realita dengan cita-cita justru berbanding terbalik. Akibat dari praktik tersebut menghancurkan citra partai dan juga menjamin kepercayaan publik terhadap elit politik. Ketika menjabat sebagai Ketua DPRD dari fraksi P3, ia dianggap sebagai wajah partai sekaligus instansi yang ia pimpin, bahkan dianggap aktor utama dalam mengusung agenda pemberantasan korupsi. Namun, ketika dirinya dinyatakan bersalah oleh KPK karena tindakan praktik korupsi, pada akhirnya mencoreng simbol integritas yang seharusnya ia wakili. Representasi simbolik menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya mewakili konstituennya secara formal saja, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung dalam institusi yang dipimpin. Perilaku menyimpang ini pada akhirnya merusak reputasi P3 dan lembaga DPRD di Kutai Timur yang telah dibangun dengan mendapat kepercayaan publik dibuktikan dari perolehan suara yang tinggi, yakni dengan adanya 9 kursi legislatif. Namun pada gilirannya membuat runtuh institusi karena publik sudah tidak percaya. Bercermin dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Encik Uruguay dan juga Ismenandar ini memperkuat perspektif masyarakat bahwa partai politik sekaligus pemerintah itu merupakan institusi terkorup sehingga dapat melemahkan legitimasi sistem demokrasi perwakilan hari ini. Simpulannya, berdasarkan permasalahan yang ada dan juga telah dianalisis, menunjukkan bahwasannya DPRD sebagai lembaga negara belum menjalankan tugas, fungsi, serta wewenang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Sebaliknya, justru memperlihatkan paradoks demokrasi. Meskipun keterpilihannya untuk menduduki posisi ataupun suatu jabatan diperoleh dari pemilihan umum yang mana dari suara rakyat, justru dalam praktiknya mengkhianati rakyat dengan berbagai penyimpangan yang dilakukan, utamanya dalam praktik korupsi. Seharusnya anggaran dialokasikan untuk kepentingan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terkait dengan akses pembangunan jalan, justru menjual proyek kepada orang-orang yang terkait dengan markup, maka menghadirkan pembengkakan anggaran untuk negara. Sekian atas penyampaian hasil penelitian dan juga pembahasan saya, maka kurang lebihnya mohon maaf. Saya Trinurul Aida, pamit undur diri.